Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisa Dea Natasha dengan NIM 241250000566. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang rencana atau desain ulang infrastruktur teknik informasi di Balai Desa Guyangan. Latar belakang Balai Desa Guyangan merupakan pusat pelayanan pemerintah dan juga kegiatan masyarakat di desa wilayah Kecamatan Mangsi, Kabupaten Jepara. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan juga berbasis data, Balai Desa Guyangan perlu melakukan modernisasi sistem administrasi dan juga komunikasi melalui penerapan teknologi informasi. Saat ini, sebagian besar proses masih dilakukan secara manual, melalui pencatatan surat masuk atau keluar, arsip data kependudukan, hingga pelaporan kegiatan kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur IT yang mendukung sistem digital terintegrasi agar pelayanan desa semakin efisien dan akuntabel. Untuk masalah infrastruktur saat ini, yaitu sebagian besar data penduduk dan surat menyurat masih disimpan dalam bentuk fisik dan manual. Koneksi internet kurang stabil dan tidak terintegrasi ke semua ruangan. Belum tersedia sistem database terpusat atau versi internal, dan tidak tersedia backup data otomatis. Komputer hanya tersedia di ruang tertentu, belum terhubung jaringan lokal. Untuk kebutuhan infrastrukturnya sendiri, yaitu digitalisasi arsip dan pelaporan yang lebih cepat, versi mini untuk menyimpan data penting secara lokal dan aman, akses internal stabil untuk komunikasi daring dan pelaporan ke pemerintah kabupaten, dan juga meningkatkan layanan digital masyarakat seperti Wi-Fi dan informasi layanan online. Untuk perangkat keras yang digunakan di Balai Desa Guyangan yaitu 1 mini server, 5 komputer desktop dan 1 laptop, 2 printer multifungsi, router mikrotik, switch 8 port, UPS, dan 2 access point. Dan perangkat lunak dan jaringan yang digunakan yaitu OS, Windows 11, dan Ubuntu Server, aplikasi Microsoft Office, Sipades, dan juga eDesa. Topologi yang digunakan yaitu topologi star, router ke switch, jenis jaringan LAN plus wireless, dan koneksi yang digunakan yaitu fiber optik dan modem 5G backup. Untuk simulasi anggarannya sendiri yaitu 1 mini server sekitar 5 juta, 5 komputer sekitar 20 juta, laptop sekitar 5.500.000, 2 printer sekitar 3 juta, router switch AP sekitar 2.700.000, instalasi dan pelatihan sekitar 4 juta. Jadi kisaran totalnya yaitu 40.200.000.
Untuk diagram dan topologi bisa dilihat yaitu dari internet ke router, dari router ke access point, dari router bisa ke switch itu nyambung ke server mini dan komputer sekdes. Switch juga nyambung ke laptop kades. Dari switch kita bisa sambungkan ke komputer keuangan dan juga komputer surat menyurat dan juga ke printer. Untuk router dan switch-nya diletakkan di ruang admin. Untuk server dan UPS di kabel kabinet terkunci. Untuk komputer diletakkan di ruang kerja masing-masing staf. Untuk IP di aula dan ruangan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu laptop digunakan fleksibel oleh kepala desa. Untuk analisis SWOT infrastruktur TI-nya, yaitu yang pertama kekuatan, pelayanan lebih cepat dan digital, data tersimpan aman dan rapi, terhubung dengan jaringan backup. Untuk kelemahannya sendiri yaitu butuh pelatihan staf, biaya awal cukup mahal, dan perlunya maintenance rutin. Untuk peluang atau opportunities-nya yaitu integritas SIPADES dan juga SISQUEDES, dan pelayanan warga bisa berbasis online. Ancamannya sendiri yaitu serangan malware atau cyber dan ketergantungan pada koneksi SIP. Dengan infrastruktur TI yang dirancang ini, Balai Desa Guyangan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan berbasis data. Sistem ini juga mendukung transparansi dan kesiapan menghadapi digitalisasi pemerintah. Untuk saran implementasinya, dapat digunakan secara bertahap, yaitu 3 minggu. Disarankan dimulai dari jaringan internet LAN, dan dilanjutkan instalasi komputer server, serta pelatihan penggunaan aplikasi. Untuk minggu pertama yaitu instalasi jaringan, minggu kedua setup perangkat, dan minggu ketiga yaitu pelatihan staf serta uji coba. Untuk menjaga keberlanjutan, perlu kerjasama dengan penyedia TI lokal dan juga dukungan dari kecamatan.